Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel Bunda Ara. Kali ini kita akan berbagi tips mengenai bagaimana cara menanam atau memelihara bunga bougainville atau di jemur kita kembang kertas yang bisa berbunga lebat. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi ikutilah langkah-langkah berikut ini. Jadi Bunda, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara pemeliharaan atau memperbanyak bunga bougainville atau sering kita sebut kembang kertas, jadi kita perlu mempersiapkan peralatan dan bahan apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, jadi pertama kita harus mempersiapkan alat-alat sederhana, yaitu gunting. Jadi kita harus mempunyai gunting untuk memotong-motong atau menetak ya guys, ya bun, menetak-netak ini ya, setak bahasa dusun, setak bahasa Indonesia ya guys, ya bun. Nah itu ya, jadi untuk memotong pohon-pohon yang tidak produktif lagi, pohon-pohon yang akan mengakibatkan bunga bougainville tidak mau berbunga lagi. Nah kedua, terus kita harus mempersiapkan pupuk. Nah, jadi kita menggunakan pupuk NPK, pupuk kandang atau pupuk tai kambing ya, Bun. Tai kambing, jangan tai kambing bulat-bulat ya, Bun. Nah, jadi tai kambingnya yang sudah halus atau yang sudah menjadi tanah. Karena kalau dia masih bulat-bulat, dia akan panas ya, Bun. Panas mengakibatkan bunga akan cepat layu dan bahkan bisa mati. Nah, terus setelah gunting, pupuk, terus kita harus melakukan penyiraman. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Nah, terus ikuti video selanjutnya. Halo bunda-bunda, mak-mak, ibung-ibung. Nah, jadi kita untuk merapikan atau mempersiapkan agar bunga bougainville atau bunga kertas uji kita dusun ini cepat berbunga, jadi kita harus melakukan pemotongan atau pemangkasan. Jadi setiap ranting atau batang yang sudah berbunga itu harus dipotong, karena kalau tidak dipotong mengakibatkan bunga kertas atau bougainville tidak mau berbunga lagi. Jadi kalau bunda ada bunga bougainville atau bunga kertas di rumah tidak mau berbunga lagi, itu dikarenakan tidak pernah dipotong. Jadi ditanam tapi tidak dipelihara, tidak diadakan pemangkasan. Nah, jadi di sini kita harus selalu melakukan pemangkasan setelah bunganya habis berbunga. Nah, itu ya. Jadi kita harus melakukan pemotongan atau penggundulan ya, guys. Jadi orang saja gondrong harus dipotong, apalagi bunga. Biar bunganya cepat tumbuh bunga baru. Jadi bunganya akan lebat. Akan tumbuh bunga-bunga yang lebih bagus lagi. Nanti kita akan kasih contoh bunga yang telah kita melakukan perawatan atau pemotongan dahan-dahan yang tidak produktif akan menjadi tumbuh bunga yang lebat. Nah ini jadi semuanya harus dipotong ya. Ini ada ranting-ranting yang nggak penting, dipotong, semua dipotong. Nah ini setelah rapi kita melakukan pencongkelan atau penggemburan tanah ya, kita harus cucu ini ya, congkel-congkel kan. Jadi kita gemburkan tanahnya. Nah ini ya, semuanya digemburkan. Bila perlu tanahnya diganti dengan tanah yang baru, yang tanahnya kompos ya, tanah bagus, tanah yang ada nutrisinya. Nah ini, jadi semuanya. Nah setelah itu sebulan sekali kita lakukan pemupukan. Nah terus ini ada rumput liar ini ya, bunda-bunda ya, rumput liar ini harus dibersihkan ya. Nah ini ya, ini kan banyak rumput ini heboh ini rumput liar. Nah ini harus dibersihkan, terus tanahnya digemburkan. Nah ini harus digemburkan, dicongkel-congkel, dicucu-cucu ya ya bun. Nah ini, nah, setelah dia tanahnya gembur,
sebulan sekali kita adakan pemupukan. Ini ya pupuknya NPK untuk memperlebat bunga. Nah, jadi nggak perlu banyak. Nah, jadi kita buka ini tanah. Kita ambil cukup 1 sendok, ditaburkan di sekeliling pohonnya ini ya. Pohon atau batang ini, batang bunga ini, kembang kertas semunci kita dusun. Nah, jadi kita tutup biar tidak terjadi penguap. Ini juga ya. Nah, ini juga. Nah, kita adakan sendok takarannya banyak. Nah, setelah itu kita tutup biar tidak terjadi penguapan terhadap pupuknya ya. Nah, ini kita harus tutup. Bila perlu kita kasih tanah baru, kita tambah tanahnya ya, biar nutrisinya selalu terjaga. Nah, apa guys langkah selanjutnya ya bunda-bunda, ibu-ibu, mak-mak. Nah, kita siram. Setelah rapi kita siram ya. Nah, kita siram di sekelilingnya. Ini disiram sampai basah. Begitu juga yang ini ya. Nah, ini disiram. Nah, ini yang sudah dilakukan perawatan. Nanti kita akan lihat beberapa yang akan datang, ke video yang akan datang, apakah bunganya sudah berbunga atau masih seperti ini. Nah, kita kasih contoh bunga yang sudah dilakukan perawatan dan sudah mengeluarkan bunga yang banyak. Bunganya banyak sekali ya. Nih, kita akan lihat ke contoh bunga yang sudah berbunga lebat. Nah, ini contoh bunga yang sudah dipotong, yang sudah dilakukan perawatan, yang dimana tangkai-tangkainya memunculkan begitu banyaknya bunga. Kebanyakan bunga ya guys, ya bun, daripada daun. Nah, lihat ini. Ini semua karena dilakukan perawatan dengan cara digunting pucuk-pucuknya, terus di tanahnya digemburkan, kemudian dikasih pupuk. Nah, terus ini nanti akan kita lakukan pemotongan, dan ini bisa juga dijadikan bahan untuk ditanam baru. Nah, kita potong, kita ditanam baru, nanti akan jadi bibit baru. Nah, jadi setiap berbunga, selesai berbunga kayak gini, nanti kita potong. Nah, setelah dipotong baru kita jadikan bibit baru ya. Nah, jadi beginilah akhirnya bunganya begitu lebat. Inilah tips-tips sederhana yang sudah kita lakukan. Demikian ya bunda-bunda mama, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan lonceng jangan cupingnya ya. Nah.